warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Sistem Informasi Strategi dan Antar Organisasi. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok 4 ada saya sendiri, Sevi Venika Yudhina dengan NIM 011, dan Aprilia Fadilatul dengan NIM 013, Asti Putri Solita dengan NIM 021, dan Aina Tunadila dengan NIM 034. Selanjutnya, ada pun isi dari pembahasan kelompok kami, yaitu yang pertama ada sistem informasi strategi, yang kedua ada sistem informasi antar organisasi, yang ketiga ada sistem informasi menunjang strategi, dan yang keempat ada perusahaan sistem informasi dalam menunjang strategi perusahaan. Selanjutnya untuk materi pertama ada sistem informasi strategi, di mana sistem informasi strategi dapat diartikan sebagai alat untuk mengimplementasikan strategi dengan menggunakan informasi, pengolahan informasi, dan komunikasi informasi. Adapun peran dari strategi sistem informasi sendiri yaitu dengan membantu pihak manajemen dalam menyediakan informasi yang dapat mendukung dan mengambil keputusan. Kriteria penerapan sistem informasi strategi. Ada beberapa, yaitu yang pertama mencapai posisi kepemimpinan biaya yang rendah, dan yang kedua ada menyediakan produk atau jasa dan nilai bagi konsumen yang besar. Yang ketiga ada menciptakan aliansi antar perusahaan dengan pemasok dan pelanggan. Yang keempat ada mempertinggi nilai suatu produk dan jasa dengan menyediakan tampilan atau dukungan yang inovatif. Yang kelima, memungkinkan untuk pertumbuhan pada pasar secara geografis atau ekspansi volume. Yang keenam, ada membantu mengenalkan suatu produk ke pasar. Adapun faktor pendukung dalam mensukseskan sistem informasi strategi sendiri, yaitu yang pertama ada organisasi harus memiliki visi informasi dan teknologi. Yang kedua ada perencanaan informasi teknologi di mana harus paralel dengan perencanaan strategi perusahaan. Selanjutnya ada kreatif, menarik, jangkauan, dan mudah. Adapun faktor dalam mengakibatkan kegagalan penerapan sistem informasi strategi sendiri, yaitu yang pertama, perusahaan harus mampu mempertahankan investasi pada masa depan. Yang kedua, waktu penerapan sistem informasi kurang tepat. Yang ketiga, kualitas sumber daya sistem informasi strategi kurang memadai. Yang keempat, perbedaan kultur dan perbedaan industri. Selanjutnya ada pengaruh penerapan sistem informasi strategi, yaitu pengaruhnya ada dua, di mana ada pengaruh bersaing dan pengaruh industri. Pengaruh bersaing merupakan pengaruh secara langsung berdampak pada kemampuan bersaing dan dapat menimbulkan biaya bagi pelanggan untuk berpaling ke pesaing. Dalam hal ini, pengaruh bersaing dalam sistem informasi strategi yaitu ada beberapa. Yang pertama, siklus perkembangan produk. Yang kedua, ada memperkuat kualitas produk. Yang ketiga, kelompok penjualan dan dukungan penjual. Yang keempat, otomatis siklus pesanan dan pengurangan biaya kantor. Sedangkan untuk pengaruh industri sendiri yaitu pengaruh yang secara permanen mempengaruhi sifat bisnis pada industri tertentu. Pengaruhnya meliputi seluruh pemasok dan beberapa pelanggan. Selanjutnya ada model penerapan sistem informasi strategi, yaitu yang pertama, metode tekanan-tekanan kompetisi, seperti ancaman dari pesaing baru, ancaman dari produk atau jasa pengganti, ancaman dari kekuatan menawar dari pelanggan, dan ancaman kekuatan menawar dari supplier. Yang kedua ada model kekuatan menawar dan efisiensi kompetisi, di mana ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu seperti biaya-biaya pencarian, keunikan fitur produk, dan biaya-biaya berpindah. Sedangkan efisiensi kompetisi yaitu ditentukan oleh faktor efisiensi internal dan efisiensi antar organisasi. Selanjutnya yang ketiga ada model rantai nilai, di mana seperti infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, dan pengadaan barang. Yang keempat ada model 5 tahapan production miliar, di mana
menilai intensitas informasi, menentukan peran information technology dalam struktur industri, mengidentifikasi dan merancang cara-cara informasi teknologi untuk keuntungan strategi, menginvestigasi kemungkinan informasi teknologi dalam mengembangkan bisnis baru, dan membuat suatu rencana untuk mengambil keuntungan dari informasi teknologi. Selanjutnya yang kelima ada model Ken, di mana dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu jangkauan dan lingkungan. Yang keenam ada model rekayasa ulang, dapat dilakukan dalam proses internal maupun eksternal. Yang ketujuh, model manfaat, di mana memisahkan orientasi strategi secara internal yang mempunyai manfaat langsung terhadap perusahaan. Dan yang terakhir ada model siklus sumber daya konsumen, di mana siklus sumber daya konsumen ini ada 4, yaitu kebutuhan, akuisisi, pertanggungjawaban, dan pengembalian. Selanjutnya ada sistem informasi antar organisasi, yaitu yang pertama batasan sistem informasi antar organisasi. Interorganization System atau IOS disebut juga sistem informasi antar organisasi. Sistem informasi antar organisasi adalah kombinasi semua perusahaan yang terkait sehingga sistem berfungsi sebagai sistem tunggal dan bekerja sama untuk mencapai tujuan. Yang kedua, manfaat sistem informasi antar organisasi. Ada dua kategori, yaitu yang pertama efisiensi komparatif, yaitu perbaikan efisiensi dapat berasal dari dalam dan berkaitan dengan organisasi lain sehingga dapat mengumpulkan data yang menganalisis lebih cepat serta membuat keputusan lebih tepat dan cepat. Yang kedua, kekuatan tawar-menawar. Kekuatan tawar-menawar merupakan suatu kemampuan untuk menyelesaikan perselisihan dengan pemasok dan pelanggan yang menguntungkan dirinya. Kekuatan tersebut berasal dari tiga hal, yaitu yang pertama keistimewaan produk yang unik, penurunan biaya yang berhubungan dengan pencarian, dan yang ketiga peningkatan biaya peralihan. Selanjutnya, model sistem teknologi informasi antar organisasi. Next. Yang pertama, pertukaran data elektronik. Salah satu tipe sistem informasi antar organisasi adalah electronic data interchange, yaitu penggunaan sistem komputer yang standar di beberapa organisasi terpisah untuk dapat mengirimkan data secara elektronik melalui dokumen-dokumen bisnis. Keuntungan dari penerapan electronic data interchange yaitu yang pertama mempercepat kegiatan bisnis, mengurangi modal kerja yang dibutuhkan, menghemat biaya, meningkatkan hubungan dengan pelanggan dan pemasok, dan yang terakhir memungkinkan untuk melakukan perdagangan internasional. Selanjutnya ada e-commerce. E-commerce didefinisikan sebagai pemanfaatan information technology untuk melakukan kegiatan bisnis antara dua atau lebih organisasi atau antara sebuah organisasi dengan satu atau lebih pelanggan akhir antara suatu atau lebih dari jaringan komputer. Selanjutnya, infrastruktur teknologi informasi. Yang pertama, makna infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi dapat didefinisikan sebagai fondasi dari kapabilitas teknologi informasi. Kapabilitas teknologi informasi ini meliputi internal teknikal, yaitu equipment, software, dan cabling, dan human experience yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan yang dapat dipercaya. Komponen infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur pada IT terdiri
atas beberapa komponen utama, yaitu yang pertama komponen piranti keras atau hardware komputer. Terdiri dari komponen mesin, misalnya PC, personal data, asisten, laptop, dan server. Yang kedua komponen mainframe, yang ketiga komponen piranti lunak atau software pada komputer, misalnya sistem Microsoft Windows, Linux, Unix, dan lain-lain. Yang keempat komponen manajemen dan penyimpanan data, komponen jaringan atau telekomunikasi, komponen platform internet, komponen layanan dan konsultasi integrasi sistem, komputer software aplikasi enterprise atau enterprise dan software application. Selanjutnya, evolusi infrastruktur TI 1950 sampai T1 1950 sampai 2007, yaitu ada evolusi mesin akuntansi elektronik pada tahun 1930 sampai 1950. Ada era mainframe umum dan komputer mini 1959 sampai sekarang, era PC tahun 1981 sampai sekarang, era klien atau server tahun 1983 sampai sekarang, dan yang terakhir era 92 sampai sekarang. Selanjutnya pergerakan teknologi evolusi infrastruktur. Yang pertama, hukum Moore dan daya pemrosesan mikro. Yaitu hukum Moore sejak chip mikroprosesor pertama diperkenalkan pada tahun 1995. Jumlah komponen pada sebuah chip dengan biaya produksi per komponen yang terkecil pada umumnya transistator akan menjadi 2 kali lipat setiap tahunnya. Yang kedua, hukum penyimpanan digital besar, yaitu ada hardware, software, networking, dan data. Yang ketiga, hukum Metcalfe dan ekonomi jaringan. Hukum ini menyatakan bahwa nilai atau kekuatan dari jaringan bertumbuh secara eksponensial sebagai fungsi dari jumlah anggota jaringan tersebut. Yang keempat, mengurangi biaya komunikasi data internet. Dengan semakin banyaknya orang yang menggunakan akses internet, otomatis biaya komunikasinya menurun. Dan yang terakhir, dampak jaringan dan standar. Teknologi adalah spesifikasi yang menentukan kompatibilitas sebagai produk kemampuan berkomunikasi dalam jaringan. 4 komponen infrastruktur sistem informasi menjadi kunci strategi sistem informasi. 4 komponen infrastruktur sistem informasi menjadi kunci strategi sistem informasi, yaitu ada hardware, software, networking, dan data. Slide selanjutnya.
Sistem informasi menunjang strategi perusahaan. Sistem informasi manajemen yang telah dikembangkan bertujuan untuk menyediakan fungsi-fungsi operasional dan mendukung keputusan manajemen dengan menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh pembuat keputusan untuk merencanakan dan mengontrol kegiatan perusahaan. Sistem informasi manajemen bertanggung jawab dalam menyediakan informasi untuk seluruh manajer perusahaan dalam bentuk laporan kepala, laporan khusus, dan pengeluaran bentuk matematika. Sistem informasi manajemen mempunyai subsistem berupa sistem informasi bisnis, yakni subsistem dari sistem informasi manajemen yang bertujuan untuk mengumpulkan, memproses, dan menghasilkan informasi yang berhubungan dengan transaksi-transaksi keuangan. Perencanaan strategi perusahaan merupakan dasar masih tujuan-tujuan yang akan memberi posisi paling menguntungkan bagi perusahaan dalam lingkungannya serta menentukan strategi dan manajemen tingkat atas untuk mencapai tujuan. Selamat bagi para Tujuan-tujuan tersebut, semua perencanaan strategi area fungsional harus bersama dengan perencanaan strategi mereka. Pada tahun 1980-an sampai dengan awal tahun 1990-an, perusahaan multinasional besar melakukan pembangunan sistem informasi global mereka atau GIS, Global Information System. Pada tahun 2000-an, sekitar 2070, perusahaan multinasional didorong untuk memperbaiki aplikasi sistem informasi dan bentukan arsitektur sistem ini. Sistem yang pada mulanya dirancang untuk mendukung operasi yang tersentralisasi ataupun tidak tersentralisasi akan dikembangkan untuk memampukan perusahaan induk dan cabangnya beroperasi sebagai sebuah koordinat suatu sistem yang terintegrasi. Slide selanjutnya. Strategi bisnis nasional merupakan perpaduan kendali yang bersifat desentralisasi dari strategi dunia global dan kendali yang desentralisasi dari strategi multinasional. Dalam penerapan sistem ini, kelompok manajemen di perusahaan ini lebih mengetahui dan terampil dalam memasuki pasaran dunianya. Cabang-cabang menggunakan keahlian mereka untuk menyesuaikan produk, proses, dan strategi kepada pasaran mereka masing-masing berdasarkan kelompok manajemen yang telah ditetapkan. Perusahaan yang mengikuti strategi bisnis ini menjalankan sistem antarorganisasi yang menghubungkan basis data dan proses dari induk dengan cabang-cabangnya. Hubungan antara sistem informasi dan strategi bisnis. Yang pertama, para eksekutif perusahaan secara bersama-sama dapat memperoleh penjelasan mengenai pengaruh yang mungkin terjadi pada sistem informasi dunia dalam strategi bisnis. Yang kedua, memahami masing-masing unit usaha dalam strategi bisnis. Yang ketiga, menentukan siasat sistem informasi yang tepat untuk masing-masing unit strategi. Slide selanjutnya. Manfaatnya dapat perusahaan dengan pembangunan sistem informasi yaitu sebagai berikut. Integrasi data dan informasi dengan sistem informasi memungkinkan perusahaan mengintegrasi data dengan baik berupa data speed-up ataupun data transaksi yang dilakukan dari berbagai terminal dalam lingkungan jaringan di perusahaan. Kedua, pengorganisasian data memungkinkan sistem data regulasi data dengan adanya fasilitas sistem informasi daya duplikasi data dapat dihindari, data menjadi konsisten sehingga dapat dipakai bersama di setiap departemen. Dan selanjutnya, perbedaan antara sistem informasi strategi dan sistem informasi konvensional. Sistem informasi untuk menunjang kegiatan strategi berbeda dengan sistem informasi konvensional. Perbedaan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada hubungan sistem informasi secara konvensional untuk mendukung manajer menyelesaikan masalah kritis, sedangkan sistem informasi strategis untuk manajer dalam menerapkan strategi.
Yang kedua ada fokus sistem informasi pemerintahan menggunakan teknologi untuk kepentingan nantian, sedangkan sistem informasi strategi sebagai alat atau senjata kompetisi. Penjelasan antara penggunaan teknologi informasi perusahaan yang menyelaraskan antara penggunaan teknologi informasi yang dapat mendukung dan melaksanakan atau mengimplementasikan satu atau lebih strategi. Yang pertama ada cost leadership strategi. Cost sistem informasi yang diinginkan dalam perusahaan sebagai produsen dengan biaya terendah dengan cara menurunkan biaya dalam proses bisnis melalui rekayasa bisnis, menurunkan biaya dari pemasok dan menurunkan biaya ke pelanggan. Yang kedua, differentiation strategi informasi mendukung strategi ini mampu menyediakan produk atau jasa yang berbeda atau unik dengan nilai yang lebih besar kepada pelanggan dibandingkan dengan pesaing-pesaingnya dengan cara menggunakan teknologi informasi untuk membuat produk atau jasa yang berbeda. Yang ketiga, fokus strategi sistem informasi yang mendukung strategi ini dapat membantu perusahaan memfokuskan produk atau jasa di niche market khusus. Penggunaan sistem informasi dalam menunjang strategi perusahaan. Yang pertama, persaingan merupakan kunci penentu keberhasilan organisasi bisnis. Strategi persaingan yang diterapkan oleh bisnis atau industri mampu memberikan keunggulan organisasi dengan memerhatikan faktor biaya, mutu, dan kecepatan proses. Keunggulan kompetitif akan membawa organisasi pada kemampuan pengendalian pasar dan meraih keuntungan usaha. Strategi bisnis menjadi pusat yang mengendalikan strategi organisasi dan strategi informasi. Perubahan pada salah satu strategi membutuhkan penyesuaian agar tetap seimbang. Persaingan merupakan kunci menentu keberhasilan organisasi bisnis. Strategi persaingan yang diterapkan oleh bisnis atau industri mampu memberikan keunggulan organisasi dengan memperhatikan faktor biaya, mutu, dan kecepatan proses. Keunggulan kompetitif akan membawa organisasi yang mampu mengendalikan pasar dan meraih keuntungan usaha. Strategi bisnis menjadi pusat yang mengendalikan strategi organisasi dan strategi informasi. Hubungan antara strategi kompetitif perusahaan dan manfaat pengguna sistem informasi dikembangkan melalui beberapa lapisan mulai dari perencanaan, analisis, dan perancangan. Sejalan dengan semakin luasnya pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan bisnis, pemisahan antara teknologi informasi dan strategi kompetitif perusahaan semakin tidak terlihat. Strategi perusahaan berbasis sistem informasi perlu dibuat karena sumber daya yang dimiliki perusahaan sangat terbatas, sehingga harus dimanfaatkan secara optimal. Menurut O'Brien, peran strategi sistem informasi dalam organisasi adalah memperbaiki efisiensi operasi, meningkatkan inovasi organisasi, dan membangun sumber daya informasi yang strategis. Sistem informasi secara umum memiliki beberapa peran dalam perusahaan, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, minimize risk. Setiap bisnis memiliki risiko, terutama berkaitan dengan faktor-faktor keuangan. Pada umumnya, risiko berasal dari ketidakpastian dalam berbagai hal dan aspek-aspek eksternal lain yang berada di luar perusahaan. Saat ini, berbagai jenis aplikasi telah tersedia untuk mengurangi risiko-risiko yang kerap dihadapi oleh bisnis seperti forecasting, financial advisory, planning experts, dan lainnya. Selain itu, kehadiran teknologi informasi merupakan sarana bagi manajemen dalam mengelola risiko yang dihadapi. Kedua, reduce cost. Peran teknologi informasi sebagai katalisator dalam berbagai usaha pengurangan biaya operasional perusahaan akan mempengaruhi terhadap profitabilitas perusahaan. Terdapat 4 cara untuk mengurangi biaya operasional melalui penerapan sistem informasi, yakni eliminasi proses yang tidak perlu
simplifikasi proses, integrasi proses sehingga lebih cepat dan praktis serta otomatis proses. Ketiga, advance value. Teknologi informasi dapat menciptakan value bagi pelanggan perusahaan. Penciptaan value ini tidak sekedar untuk memuaskan pelanggan, tetapi juga untuk menciptakan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Yang keempat, create new realities. Prestasi teknologi internet menghasilkan suatu arena bersaing baru bagi perusahaan di dunia maya. Hal ini ditunjukkan dengan maraknya penggunaan e-commerce, loyalty, dan lainnya dalam menanggapi mekanisme bisnis pada era globalisasi informasi. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk memasuki sesi tanya jawab, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa mengirimkan pertanyaannya di room chat. Baik, untuk pertanyaan yang dijawab yaitu pertanyaan dari Mbak Fitri, Alia, Dinda, dan Iis. Bagi teman-teman, izin meminta waktunya sebentar untuk kelompok kami mendiskusikan jawabannya.
Baik, untuk selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Dinda. Untuk Mbak Asti, dipersilakan. Saya si Putri Sophia dengan NIM 021 izin menjawab pertanyaan dari Mbak Dinda. Apa faktor-faktor yang mengakibatkan kegagalan pada penerapan sistem informasi strategi? Berdasarkan referensi dari Fresh dan Saunter 2003, ada beberapa faktor yang membuat proyek sistem informasi mengalami kegagalan. Yang pertama ada hubungan komunikasi internal yang kurang efektif, hubungan komunikasi eksternal kurang efektif, pengambilan keputusan yang kurang cepat. Jadi hal tersebut mengakibatkan adanya kegagalan proyek dan kegagalan sistem. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman yang maaf, bagaimana Mbak Dinda? Apa jawabannya sudah jelas? Terima kasih Mbak, sudah jelas. Baik, untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Baik, Mbak Sajina, silakan. Saya Sekina Laila Husna, NIM akhir 020, saya menambahkan sedikit. Yang pertama, pengorganisasian perusahaan yang kurang wajar. Yang kedua, kurangnya perencanaan yang memadai. Dan terakhir, kurang personil yang handal. Terima kasih. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin menambahkan lagi? Silakan Mbak Vina. Nama saya Vina Maratu Salsabila dengan NIM akhir 008, izin menambahkan sedikit. Yaitu yang pertama, kurangnya dukungan dari pihak eksekutif atau manajemen. Yang kedua, tidak memiliki perencanaan memadai mengenai tahapan dan arahan yang harus dilakukan. Yang ketiga, inkompetensi secara teknologi. Yang keempat, strategi dan tujuan tidak jelas ketika akan menerapkan sistem informasi. Dan yang terakhir, tidak jelasnya kebutuhan terhadap sistem. Terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, jika tidak ada, selanjutnya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Iis dengan Mbak Ainat Tunabidla. Dipersilakan. Pertanyaan itu, apa yang dimaksud dengan strategi dan mengapa suatu perusahaan perlu menerapkan suatu strategi dalam menjalankan bisnis? Jawabannya itu, strategi merupakan sejumlah tindakan yang terintegrasi dan terorganisasi yang perlu diambil untuk mendayagunakan kompetensi inti serta memperoleh keunggulan bersaing. Perusahaan perlu menerapkan suatu strategi dalam menjalankan bisnisnya agar dapat mencapai daya saing strategi dan memperoleh laba tinggi. Daya saing strategi jangka panjang dan probabilitas tinggi tersebut sangat tergantung pada kemampuan perusahaan untuk menerapkan strategi guna mengembangkan dan memperdayagunakan
kompetensi inti yang baru lebih cepat dari yang dapat dilakukan pesaing dalam menirukan keunggulan bersaing yang dihasilkan. Kompetensi inti yang saat ini ada. Karena alasan itulah, maka penting bagi sebuah perusahaan untuk menerapkan suatu strategi bisnis. Bagaimana Mbak Iis? Apakah sudah jelas? Ya, terima kasih. Sudah cukup jelas. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan, silakan untuk resen. Silakan Mbak Elisa. Nama Elisa Nusandian Sunanda dengan NIM 033 izin menambahkan. Apa yang dimaksud dengan strategi? Strategi adalah suatu perancangan jangka panjang yang disusun untuk menghantarkan pada suatu pencapaian akan tujuan dan sasaran tertentu. Lalu mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan suatu strategi dalam menjalankan bisnis? Manajemen strategi ini berperan penting dalam suatu bisnis karena dijadikan sebagai suatu pedoman dalam pengambilan keputusan-keputusan oleh suatu perusahaan atau pelaku bisnis. Sekian, terima kasih. Silakan Mbak Azara. Baik, nama Azara Gita Kintadehinur, NIM akhir 022, izin menambahkan sedikit mengenai mengapa perusahaan perlu menerapkan suatu strategi dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan perlu menerapkan sistem strategi guna untuk mengidentifikasi nilai tambah dari portofolio aplikasi yang akan meningkatkan performa suatu organisasi atau perusahaan. Hal ini dapat diperoleh dengan menghubungkan kebutuhan sistem informasi pada strategi bisnis dengan kesempatan untuk membentuk strategi bisnis. Sekian, terima kasih. Silakan Mbak Binti. Baik, terima kasih. Nama Binti Latifatu Badriah, yang terakhir 032, izin sedikit menambah jawaban. Apa yang dimaksud dengan strategi? Strategi merupakan taktik atau rencana yang disusun untuk mencapai sasaran dan tujuan yang sebelumnya telah oleh kelompok orang untuk mencapai tujuan. Nah, kemudian mengapa strategi sangat penting pada perusahaan itu? Karena memberi arah jangka panjang yang akan dituju, membantu perusahaan atau organisasi untuk beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi, dan membuat suatu perusahaan menjadi lebih aktif. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Jika tidak ada, akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alia. Untuk Mbak Dila, dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alia. Bagaimana sistem informasi membantu organisasi dalam mengembangkan strategi bersaing? Sistem informasi membantu perusahaan bersaing dengan mempertahankan harga yang rendah, membedakan barang dan jasa, berfokus pada peluang pasar, memperkuat hubungan dengan pelanggan dan pemasok, meningkatkan batasan entry pasar dengan tingkat operasional yang sangat baik. Bagaimana Mbak Alia atas jawabannya? Baik Mbak, terima kasih atas jawabannya. Baik, untuk teman-teman yang ingin menambahkan, silakan untuk resen. Silakan Mbak Ovia. Baik, nama Ovia Mitarisiana dengan NIM 002, izin menambahkan. Di sini peran strategi sistem informasi yaitu membantu pihak manajemen dan menyediakan informasi yang dapat didukung dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi juga dapat digunakan untuk fokus pada pasar tertentu dan melayani target pelanggan lebih baik daripada pesaing.
Selain itu, analisis kebiasaan pembeli dan preferensi pelanggan juga dapat dilakukan oleh sistem informasi. Iklan juga dapat dilakukan untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Mbak Riris. Baik, terima kasih Mbak. Saya Riris Kartika Novitasari NIM belakang 014 izin menambahkan, yaitu dengan menggunakan sistem informasi dapat digunakan untuk membantu meningkatkan kenyamanan pelanggan dalam menggunakan produk dan layanan yang sudah ada, misalnya dengan melalui inovasi berkelanjutan. Selain itu, sistem informasi juga dapat digunakan untuk menyesuaikan, mempersonalisasikan produk agar sesuai dengan spesifikasi konsumen individu. Terima kasih. Baik, untuk Mbak Dia silakan. Saya Dias Putri Rampitasari ini dengan NIM terakhir 10 izin menambahkan pertanyaan dari Mbak Yeni, yaitu bagaimana sistem informasi membantu organisasi dalam mengembangkan strategi bersaing. Sistem informasi dapat menjadi salah satu strategi untuk agar menguntungkan perusahaan. Sistem informasi dapat mempengaruhi aktivitas bisnis perusahaan secara keseluruhan, sehingga dapat membantu perusahaan dalam persaingan bisnis dengan perusahaan lainnya. Bisa dari pemotongan biaya produksi bisnis, penyebaran informasinya, informasi dalam hal promosi, dan sebagainya. Perusahaan dapat mengadopsi strategi kompetitif sistem informasi untuk membentuk keunggulan kompetitif, yaitu yang pertama, mengunci pelanggan atau pemasok dengan meningkatkan hubungan dan membangun hubungan baru melalui pelanggan atau mitra manajemen hubungan sistem. Yang kedua, meningkatkan penahanan untuk pembuka melalui peningkatan operasi atau mengoptimalkan struktur organisasi dengan meningkatkan jumlah atau kompleksitas teknologi yang dibutuhkan. Terima kasih. Baik, dengan Mbak Sekina silakan. Saya Sekina Leila Husna izin menambahkan sedikit. Dengan pertanyaan bagaimana sistem informasi membantu organisasi dalam mengembangkan strategi bersaing. Sistem informasi dapat digunakan pada setiap tahap rantai nilai untuk meningkatkan operasional efisiensi, biaya yang lebih rendah, meningkatkan margin keuntungan, dan menjalin hubungan lebih dekat dengan pelanggan dan pemasok. Organisasi dapat menggunakan sistem informasi untuk membantu peneliti bagaimana aktivitas nilai tambah dilakukan pada setiap tahap rantai nilai. Sistem informasi dapat meningkatkan hubungan dengan pelanggan dalam kurung sistem manajemen hubungan pelanggan dan dengan pemasok suplai sistem manajemen yang mungkin berada di luar rantai nilai tetapi milik nilai diperpanjang gain. Sistem informasi dapat membantu bisnis melacak tolak ukur dalam organisasi mengidentifikasi praktik terbaik dari industri tertentu mereka. Setelah menganalisis berbagai tahap dalam rantai nilai, organisasi dapat menyusun daftar aplikasi calon sistem informasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman, apakah ada yang menambahkan lagi? Jika tidak ada, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Fitri. Bagaimana sistem informasi dapat membantu perusahaan dalam mencapai keunggulan bersaing? Jadi, untuk sistem pasar dan melayani target pelanggan lebih baik daripada pesaing. Selain itu, analisis kebiasaan pembelian dan preferensi pelanggan juga dapat dilakukan oleh sistem informasi. Iklan juga dapat dilakukan untuk menjangkau pasar yang lebih luas, serta peran teknologi informasi dalam mendukung strategi kompetitif dapat berupa membantu perusahaan menurunkan biaya, membantu perusahaan dalam diferensiasi, membantu dalam inovasi produk dan jasa, serta proses produksi dan mendukung pertumbuhan. Bagaimana Mbak Fitri?
Iya, Mbak. Terima kasih. Baik, untuk teman-teman yang ingin menambahkan, silakan untuk present. Silakan Mbak Valen. Saya Valena Dia Febiani dengan NIM terakhir 025, izin menambahkan. Bagaimana sistem informasi dapat membantu perusahaan dalam mencapai keunggulan bersaing? Sistem informasi dapat membantu untuk mencapai keunggulan bersaing karena sistem informasi memungkinkan perusahaan memiliki akses terhadap sumber daya khusus yang tidak dimiliki yang lain, atau mereka mampu menggunakan sumber daya yang tersedia umum dengan lebih efisien, biasanya karena pengetahuan dan aset informasi yang superior. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Mbak Cahya. Terima kasih Mbak, nama saya Cahya Ayu Renggani dengan NIM terakhir 003. Saya setuju dengan jawaban dari pemateri. Di sini saya juga akan sedikit menambah bahwa sistem informasi itu mempunyai berbagai potensi yang dapat dikembangkan oleh perusahaan untuk meraih keunggulan dalam bersaingnya. Di mana potensi ini tuh sungguhnya itu juga sangat tinggi, tetapi jika potensi itu nggak dimaksimalkan, maka potensi itu akan tetap menjadi potensi yang biasa aja, di mana potensi dasar dari sebuah perusahaan itu bisa dari kemampuan melaksanakan perhitungan dengan cepat, teliti, dan andal. Yang kedua, bisa mempunyai kemampuan menyimpan dan mengelola data dengan jumlah yang besar. Dan yang ketiga, kemampuan melakukan komunikasi data dan informasi dari jarak jauh. Dan yang terakhir, ada kemampuan bekerja dengan self-control atau otomatis. Jadi, di mana sistem informasi ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mencapai tingkat bersaing yang lebih tinggi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Cahya. Selanjutnya Mbak Anissa, silakan. Silakan kepada Mbak Anissa. Baik, terima kasih. Saya Anissa Ibtiasari dengan NIM belakang 031 izin menambahkan. Pertanyaan, bagaimana sistem informasi dapat membantu perusahaan dalam mencapai keunggulan bersaing? Sistem informasi manajemen memberikan pengaruh terhadap aktivitas bisnis perusahaan sehingga dapat membantu perusahaan melakukan persaingan bisnis dengan perusahaan lain. Seperti hal apa yang dibutuhkan untuk mengatasi suatu permasalahan perusahaan, mengoptimalkan peluang yang dimiliki perusahaan dan ancaman luar yang dapat menyerang usaha bisnis yang dimiliki suatu perusahaan. Daya saing sendiri merupakan tingkat produktivitas yang diartikan sebagai output yang dihasilkan oleh suatu tenaga kerja. Apabila sistem informasi dirancang dan dilaksanakan dengan baik, maka akan banyak manfaat yang dapat diperoleh perusahaan, yaitu mempermudah dalam pengambilan keputusan perusahaan. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya Mbak Tiana, dipersilakan. Saya Tiana Oktaviani dengan NIM akhir 001, izin sedikit menambahkan. Bagaimana sistem informasi dapat membantu perusahaan dalam mencapai keunggulan bersaing? Sistem informasi dapat membantu perusahaan dalam hal mendapatkan keunggulan bersaing, meminimalkan hal yang tidak menguntungkan sehingga tercapai tujuan strategis perusahaan. Sistem informasi membantu perusahaan dalam mencapai keunggulan bersaing dengan menyediakan produk dan layanan yang memberikan keuntungan lebih strategis dibandingkan pesaingnya dalam pasar yang kompetitif. Dapat juga diasumsikan sebagai sistem informasi yang mempromosikan inovasi bisnis, meningkatkan proses bisnis, dan membangun sumber daya informasi bagi sebuah perusahaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada Mbak Alfi, dipersilakan. Baik, saya Alfi Romadia dengan NIM akhir 039 izin menambahkan. Bagaimana sistem informasi dapat membantu perusahaan dalam mencapai keunggulan bersaing? Sistem informasi bagi suatu perusahaan dapat bermanfaat mendukung operasi rutin yang efisien dan juga bermanfaat strategis untuk mencapai keunggulan bersaing. Keunggulan bersaing yang dapat diraih perusahaan dengan menggunakan sistem informasi yang dimiliki yaitu
meliputi sistem informasi membantu perusahaan membangun bisnis yang berfokus pada pelanggan. Sistem informasi memungkinkan perusahaan melakukan perekayaan ulang proses bisnis. Sistem informasi memungkinkan perusahaan menjadi perusahaan yang lincah, dan sistem informasi sebagai sarana untuk membangun perusahaan yang dapat menghasilkan pengetahuan. Terima kasih. Baik, selanjutnya Mbak Nitsya, dipersilakan. Saya Nitsya Kurnia Putri, NIM akhir 040. Izin menambahkan, sistem informasi membantu organisasi dalam mengembangkan strategi bersaing dengan mempertahankan harga yang rendah, membedakan barang dan jasa, dan berfokus pada peluang pasar. Melalui koordinasi teknologi, organisasi, dan orang yang tepat. Keberhasilan dalam menggunakan sistem informasi untuk mencapai keunggulan kompetitif dapat tercapai dengan memanfaatkan informasi, teknologi, organisasi dapat meminimalkan hal yang tidak menguntungkan sehingga tercapai tujuan bersaing. Terima kasih. Baik, teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Baik, jika tidak ada, maka dari kelompok kami, sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.